Tuhan tuh gak pernah suka memiskinkan orang loh. Dan dia gak punya goal untuk memiskinkan orang. Karena Tuhan tidak berkompetisi dengan kekayaan. Tuhan tidak berkompetisi dengan kesuksesan. Tuhan tidak berkompetisi dengan kebahagiaan. No, He's above that. Dia gak terancam dengan uang. It's all in His hands. Nah, waktu orang muda yang kaya ini datang kepada Tuhan Yesus, orang muda ini berkata, I've done all that I must do. Gak ada satupun hukum yang ditulis di Taurat yang saya gagal. Dia berkata, what more should I do? Yesus berkata, jual semua harta milikmu, ikut aku. Dia lagi gak dimiskinkan, saudara. Seringkali kita bangga sama pencapaian. Kita bangga sama our accomplishment. Gue udah pelayanan, gue udah berkorban, gue udah kasih semua. What more, Lord? Karena kita lupa, ketuhanan tidak bisa berubah dalam hidup kita hanya karena kita datang ke gereja. Ketuhanan berubah waktu saudara dan saya berserah kepada Tuhan yang memimpin hidup saudara. For this young man, dia mau melakukan semua tata cara ibadah. He wants to do religion, but he doesn't want the Savior. Sebetulnya Tuhan tidak memiskinkan anak muda ini. Tolong dibuka dulu Markus 10 ayat 28. Kuncinya di sini. Karena waktu saya lihat saudara, waktu Yesus mulai berkata, sukar orang kaya masuk surga. Kenapa jawaban Yesus seperti ini? Waktu Yesus lagi jelasin, tiba-tiba Petrus berkata, kalau orang itu gagal, gua pasti berhasil. Karena saya tinggalin profesi, saya tinggalin tempat kerja, saya tinggalin orang tua untuk ikut Yesus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jawab Yesus, ini jawabannya. This shocked me waktu saya baca. Yesus berkata, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, bapak, anak, ladang, termasuk aset. Gak cuma relasi, termasuk harta benda. Orang itu kapan saudara? Now. Pada masa ini. Akan menerima 100 kali lipat. Dan yang pertama disebut oleh Tuhan Yesus, aset. Sebetulnya anak muda ini tidak dimiskinkan. He failed the test. Kalau anak muda itu rela berkata, my joy, my pride, not my accomplishment, not my ability, but to submit to Jesus. Tuhan kita bukan Tuhan yang bodoh, saudara. Dia butuh kekayaan anak muda itu. Dia butuh pengelolaan anak muda itu. Tapi kalau saudara dan saya, we don't pass the test of faith, hartamu bisa mencelakakan engkau. But when Jesus becomes the number one in your life, He can bring increase.